Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Rosita Wanga dengan NIM A1H1230009. Saya ke kelas A dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andis Ahid Hidayat M.Hum. Adapun materi yang saya bawakan yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri mengacu pada berbagai metode pengajaran yang sengaja disediakan untuk mendorong pengembangan inisiatif, kemandirian, dan peningkatan diri siswa secara individu. Belajar mandiri juga adalah proses pembelajaran di mana seseorang mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam belajar mandiri, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pertama, esai. Esai adalah tulisan yang mengungkapkan pendapat atau argumen penulis mengenai suatu topik, disusun secara sistematis dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Kedua, instruksi berbantuan komputer. Instruksi berbantuan komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi, latihan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga, jurnal. Jurnal adalah catatan pribadi atau akademik yang berisi refleksi, pemikiran, atau perkembangan pembelajaran secara berkala. Keempat, catatan pembelajaran. Catatan pembelajaran adalah ringkasan atau poin-poin penting dari materi yang dipelajari. Biasanya ditulis oleh siswa sebagai alat bantu memenuhi dan mengingat materi. Kelima, laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan hasil dari suatu kegiatan, observasi, eksperimen, atau tugas tertentu secara sistematis dan objektif. Keenam, paket kegiatan pembelajaran. Paket kegiatan pembelajaran adalah sekumpulan materi, petunjuk, dan tugas yang dirancang untuk digunakan siswa secara mandiri atau dengan panduan dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kedua, pelajaran korespondensi. Pelajaran korespondensi adalah sistem pembelajaran jarak jauh melalui surat atau media lainnya, misalnya email, di mana materi dan tugas dikirimkan kepada siswa untuk dikerjakan di luar kelas. Kedelapan, kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran adalah kesepakatan tertulis antara guru dan siswa yang memuat target, strategi, waktu, dan penilaian pembelajaran yang akan dilakukan secara mandiri. Kesembilan, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah adalah tugas yang diberikan guru kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pembelajaran sebagai latihan atau pendalaman materi. Kesepuluh, proyek penelitian. Proyek penelitian adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan penyelidikan sistematis terhadap suatu masalah atau topik untuk menemukan solusi atau pemahaman baru. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ditugaskan. Pertanyaan yang ditugaskan adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk dijawab sebagai latihan berpikir kritis, memahami konsep, atau menilai pemahaman tertentu pada suatu materi. Dalam belajar mandiri ada dua metode pembelajaran, yaitu pertama, metode pembelajaran langsung. Metode pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru secara aktif menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Dalam metode ini, guru berperan sebagai sumber utama informasi dan pengarah kegiatan belajar, sementara siswa berperan sebagai penerima pengetahuan. Proses belajar biasanya dilakukan melalui ceramah, demonstrasi, dan latihan soal yang bertujuan agar siswa menguasai konsep atau keterampilan tertentu secara tepat. Kedua, metode pembelajaran tidak langsung. Metode pembelajaran tidak langsung adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Dalam metode ini, siswa aktif mencari, mengeksplorasi, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses seperti diskusi, observasi, eksperimen, atau studi kasus. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan sosial siswa.
Pembentukan konsep dalam belajar mandiri. Pembentukan konsep dalam belajar mandiri dapat sangat memotivasi karena siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Selain itu, proses berpikir yang terlibat membantu mereka menciptakan makna baru dan lebih luas dari dunia di sekitar mereka. Saat mereka mengatur dan manipulasi informasi dari pelajaran dan konteks lain dengan cara baru. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.